Puji Tuhan saudaraku, selamat malam. Kita kembali dalam kasih Tuhan malam hari ini, mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Mari saudaraku, kita persiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan malam hari ini dalam mesbah doa. Mari kita satu dalam doa bersama. Bapa, kami bawa hidupan kami. Di malam hari ini kami percaya, kami berkumpul dan kami mau nyatakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami yang hadir malam hari ini, kami yang menyaksikan mesbah doa ini, kami percaya ketika kami sepakat memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan hadir dan Tuhan akan nyatakan isi hatimu kepada kami. Dan kami siap Tuhan Yesus menyambut hadirat-Mu, karena disitulah kami percaya kami mendapat kekuatan yang baru, kami mendapat pengharapan daripada Tuhan. Oleh karena itu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam mesbah doa kami hari ini, izinkan itu terjadi seperti dalam surga. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, amin. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami mau nyatakan syukur kami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Kami datang Tuhan, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat. Mari nyatakan kerinduan kita. Ku terhubung dengan-Mu, amin. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung yang
berdaulat atasku. Mari sembah Tuhan. Uralamaya satanalamo. Kami datang di tempat ini menyembah Yesus. Uriana dalamaya syatanalamo. Oralamaya si. Haleluya. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu. Lingkupi kami dengan kasih-Mu. Oralamaya tanalama. Urialamaya satanalamo. Izinkan kami umat-Mu menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih Tuhan yang layakkan kami. Malam ini iman kami mau berkata, kami yang lemah kami dikuatkan, kami yang sakit kami disembuhkan. Oralabaya syatanalamo. Sebab firman-Mu ada atas kami. Engkau yang lebih tahu Tuhan di dalam setiap hidup kami, dan Engkau yang berjalan di depan kami. Kami mau imani itu Tuhan. Kami mau nyatakan malam hari ini, Engkau yang lebih tahu. Amin. Jalan di depanku, yes. Engkau yang lebih mengerti rancangan-Mu bagiku. Engkau yang lebih tahu orang-orang yang harus terjadi. Semuanya Kau rencanakan untuk kebaikanku Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Kau selamanya. Tak ada andalanku selain Yesus. Hanya firman-Mu peganganku, hanya janji-Mu kekuatanku. Ku berjalan tegak bersama-Mu Tuhan. Mari nyatakan pujian ini sebagai nyanyian iman kita. Engkau yang lebih tahu jalan di depanku. Engkau yang lebih mengerti rancangan-Mu bagiku. Engkau yang lebih tahu yang harus terjadi.
ada andalanku selain Yesus. Hanya firman-Mu peganganku, hanya janji-Mu kekuatanku. Ku berjalan tegak bersama-Mu Tuhan. Mari dalam misbah doa ini sama-sama kita angkat tangan, kita serukan. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Kau selamanya. Tak ada andalanku selain Yesus. Hanya firman-Mu peganganku, hanya janji-Mu kekuatanku. Ku berjalan tegak bersama-Mu Tuhan. Oh, rianaralabaya syiadaralabo. Haleluya. Oralabaya syiadaralabo. Mari saudara kita masuk di dalam dimensi Tuhan. Nikmati kebaikan-Nya, nikmati hadirat-Nya lebih lagi. Orata koralaba syiadaralaba yaralaba yaralaba. Huriaralaba ya syiadaralabo. Haleluya. Limpahkan anugerah-Mu, limpahkan kasih-Mu. Oraba syiadaralabo. Sebab Engkau yang kami andalkan Tuhan, Engkau yang kami percaya Tuhan. Malam hari ini izinkan hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi setiap kami umat-Mu. Mari saudaraku, kita bangkitkan iman kita malam ini dalam hadirat-Nya. Syiadaralaba takaralaba yaralaba ralaba 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 ralaba. Hurianalaba yaso. Ralaba yasyiadaralabo. Yesus, Yesus, Kau yang kami andalkan. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber kedamaian, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Sekali lagi,
percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami. Sekalipun kami tidak rasakan, sekalipun kami tidak lihat Tuhan bekerja, tetapi Engkau Tuhan tidak pernah berhenti bekerja dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami percaya malam hari ini Tuhan, Engkau pasti lakukan sesuatu buat setiap anak-Mu Tuhan yang sedang mendengarkan mesbah doa malam ini. Kami percaya mereka akan dijamah oleh Tuhan, mereka akan dipulihkan oleh Tuhan, mereka akan dikuatkan oleh Tuhan, dan mereka akan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, supaya malam hari ini berkatilah firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu hari ini Tuhan menjadi pegangan atas hidup kami, supaya dalam hidup kami bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam hidup kami. Sehingga ketika kami mengambil keputusan yang baik, maka Tuhan pasti melakukan pekerjaan besar dalam hidup kami. Sekarang berfirman-Lah Engkau pada kami Tuhan, sebab kami siap menyambut sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Raja kami telah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Kita yang percaya siap dengar firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, senang sekali malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mesbah doa malam hari ini. Sambil temanya malam ini adalah hikmat sejati lebih berharga dari emas, Bapak Ibu. Karena mari kita buka Alkitab kita bersama-sama yuk. Di Amsal 8 ayat 10 sampai dengan 17. Kalau sudah dapat, saya ulangi sekali lagi. Amsal 8 ayat 10 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Ya, terimalah didikan lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. 12. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, dan tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. 14. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku para pembesar berkuasa juga, para bangsawan dan semua hakim di bumi. 17 terakhir Bapak Ibu. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya pengen Bapak Ibu kita malam hari ini menyampaikan tema ini tentang hikmat sejati lebih berharga daripada emas. Bapak Ibu, saya pengen bertanya kepada Bapak Ibu dulu. Pertama adalah, sekiranya Bapak Ibu, saya kasih penawaran buat Bapak Ibu, hanya pilih satu saudara. Kalau ada harta karun emas dan perak saudara, dan satu hikmat Bapak Ibu, pertanyaan saudara pilih yang mana? Harta karun, emas, atau hikmat Bapak Ibu? Saudara boleh chat saudara, bisa boleh komen saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu akan pilih lebih banyak dari hikmat. Amin saudara. Tapi saudara, banyak juga orang milik emas. Saya pernah saksikan sekali ada VT seseorang saudara. Dia bilang kepada suatu orang perempuan, "Ibu pilih emas, pilih uang atau pekerjaan?" gitu. Ibu-ibunya bilang, "Saya pilih uang." Setelah terima uang, dia bilang, "Saya juga pengen pekerjaan." Saudara. Bapak Ibu, saya percaya malam ini kalau milih saudara, dapat juga harta karun, emas Bapak Ibu ya. Dapat juga harta, dapat juga hikmat saudara. Nah, Bapak Ibu, dalam dunia seringkali Bapak Ibu bahwa kesuksesan seringkali diukur karena uang, jabatan saudara, dan pengaruh. Tetapi firman Tuhan berkata begini, hikmat lebih berharga daripada semua itu saudara. Nah, Amsal menetapkan bahwa hikmat itu saudara sangat penting. Dan dikatakan hikmat itu digambarkan seperti pribadi yang berseru dan mengundang dan memberikan hidup bagi semua orang yang percaya, saudara. Nah, saya mau sampaikan apa sih hikmat sebenarnya, Bapak Ibu? Saya mencari dalam bahasa aslinya dipakai kata bahasa Ibrani yaitu hokmah. Hokmah itu artinya keterampilan hidup, pengertian moral, kecerdasan rohani, dan kemampuan menerapkan pengetahuan secara benar, saudara. Jadi luar biasa. Beda dengan hikmah, saudara ya. Beda. Hokmah dengan hikmah beda sekali, saudara. Hokmah itulah keterampilan, pengertian moral, kecerdasan rohani, dan kemampuan kita menerapkan pengetahuan secara benar, saudara. Nah, jadi hikmat itu bukan sekedar pintar, saudara.
Kalau cari orang pintar banyak enggak, saudara? Banyak sekali. Orang pintar bisa, saudara, mengerjakan apa yang benar, tahu apa yang benar. Tetapi orang berhikmat tahu kapan dan bagaimana melakukan yang benar. Wow, beda sekali, saudara. Nah, dan juga hikmat adalah kemampuan melihat segala sesuatu dari perspektif Allah dan bertindak sesuai kehendaknya, saudara. Dan dikatakan, dari mana sih Pak sumber hikmat itu, Bapak Ibu? Kalau dibaca firman Tuhan, hikmat itu bukan datang dari dunia ini, bukan pula dari universitas, saudara ya, bukan pula dari pengalaman semata, tetapi sumber hikmat adalah takut akan Tuhan, saudara. Sebabnya hari ini, saudara, kita akan belajar bagaimana hikmat itu adalah cara hidup menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Nah, hari ini sampai ada 3 hal, Bapak Ibu. 3 hal alasan kenapa kita harus mengejar hikmat sejati, saudara. Saya percaya, saudara, malam hari ini kita akan belajar kenapa kita harus mengejar hikmat. Yang pertama, saudara, hikmat itu lebih berharga dari segala kekayaan duniawi, saudara. Saya ulangi kembali bahwa terimalah didikanku lebih daripada perak dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang. Jadi gini, saudara, bahwa hikmat itu tidak bisa menyetarai, tidak bisa menyamai yang namanya, saudara, perak, emas, dan permata, saudara. Nah, kenapa sih, saudara? Kenapa hikmat itu lebih bernilai daripada emas, perak, dan permata, saudara? Pertanyaan saya, hikmat bisa hilang nggak, saudara? Nggak bisa hilang, saudara. Tetapi harta bisa hilang nggak? Bisa. Begitu ada, saudara, misalkan kayak kemarin ada masa pandemi dari tahun 2020 sampai 2023, saudara. Banyak harta yang hilang. Tetapi percaya saudara, hikmat tidak pernah hilang. Kalau saudara terima, ya, jadi harta bisa hilang. Hikmat bisa membuat keputusan-keputusan yang benar. Dan keputusan yang benar akan menghasilkan berkat, saudara. Jadi saudara, saya tanya sekali lagi, saudara. Saudara pilih hikmat atau emas, saudara? Hikmat. Karena, saudara, hikmat bisa menghasilkan segala-galanya. Bisa menghasilkan emas, bisa menghasilkan kesehatan, dan sebagainya. Dan hikmat juga bisa menyesatkan, saudara. Tidak sedikit orang, saudara, karena duitnya banyak, jadi malah kantor cabangnya banyak, istrinya jadi banyak. Kalau tadi belum banyak harta, istrinya masih 1. Tetapi begitu istrinya, duitnya banyak, berarti ternyata harta bisa menyesatkan. Tetapi hikmat, saudara, menyelamatkan manusia. Saya ingin tunjukkan buat saudara, kisah Salomo pada waktu dia menjadi raja, saudara. Dia waktu raja menggantikan Daud, saudara. Dia masih muda, saudara. Kita bisa baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 3 sampai 13. Saudara. Mungkin kita nggak baca semua, saudara ya. Tapi saya mau baca beberapa hal, saudara. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan, ukupan pada bukit pengorbanan. Tapi saya mau baca bukan ayat itu saja, saudara. Saya biar cepat, saudara ya. 1 Raja-Raja 3 ayat sebentar. Nah, saudara, jadi begini, saudara. Mungkin kita baca ayat 6, saudara. Ayat 6 dan ya. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih yang besar itu dan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, engkaulah yang mengangkat hamba ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Terus saudara, ayat 9 saya pengen baca ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat 10 saudara. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo minta hal demikian. Jadi berfirman Allah kepadanya, oleh karena kau
telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku berikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak seorang pun bangkit daripada engkau. Ayat 13, saudara. Dan apa juga yang tidak kamu minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga panjang umurmu, takkan ada seorang seperti engkau di antara raja. Wow, saudara. Saudara, bisa dikatakan bahwa Salomo ini sangat cerdas, saudara. Dia nggak minta kekayaan, dia nggak mintanya musuhnya, tetapi dia minta hikmat, saudara. Wow. Kenapa? Waktu Salomo minta hikmat, maka Tuhan bilang gini, karena engkau minta hikmat, maka semua yang tidak engkau minta akan kuberikan kepadamu. Ya benar saja, saudara. Waktu itu ada persoalan ya, 2 orang wanita sundal, saudara ya. Mereka ini masing-masing melahirkan anak, saudara. Yang satu anaknya kehimpit oleh dia, yang satu anak masih hidup. Maka yang mati anaknya mencuri anak yang satu lagi, saudara. Dan dia mengaku mereka bertengkar, saudara. Saudara, mungkin kalau zaman sekarang mungkin agak udah mudah dengan tes DNA. Tapi dulu belum ada tes DNA. Tapi apa yang dilakukan, saudara? Maka Salomo bilang begini, ya udah kita potong aja anak itu. Maka yang ibu asli, yang bukan ibu aslinya, ya udah potong aja bagi 2. Tapi yang ibu asli bilang, oh jangan dipotong raja, berikanlah dia kepada. Maka taulah raja bahwa, saudara, yang pemilik anak adalah orang yang tidak menginginkan anak dipotong, saudara. Saudara dikasih Tuhan, hikmat, saudara, lebih berharga dari segala kekayaan duniawi. Kalau saudara mendapat hikmat dari Tuhan, saudara, maka saudara pasti, saudara, hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan, tubuh saudara akan sehat, karena saudara biasa selalu mengambil keputusan yang benar dalam hidup saudara. Nah, pertanyaan saya hari ini begini, saudara. Apakah Bapak Ibu masih mengejar pekerjaan, profit, proyek daripada hikmat dan kebenaran, saudara? Banyak orang fokusnya ke situ. Pertanyaan gini, seberapa serius kita menginvestasikan waktu kita untuk mengenal firman Tuhan dibandingkan mengejar dunia, saudara? Saya banyak saya kenal orang, saudara. Dia bilang ini, Pak, waktu kuliah saya akademis saya nggak terlalu bagus, Pak. Tetapi ketika saya mulai belajar baca firman, Pak, belajar membaca firman setiap hari, merenungkan setiap hari, maka saya bingung ya, Pak, kok tiba-tiba hikmat saya, kecerdasan saya itu meningkat berkali-kali lipat. Dan saya percaya begini, saudara, firman Tuhan berkata pada Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya apa? Kalau kita mengutamakan Allah dalam hidup kita, kalau kita mencari kebenaran Allah, merenungkan firman siang dan malam, saudara, maka apa yang dicari orang dunia akan tambahkan kepadamu, termasuk hikmat, saudara. Maka hari ini, saudara, mungkin hari ini kita bisa banyak kita tahu bahwa ini masa-masa yang sulit, saudara. Kita butuh hikmat, saudara. Kalau kita punya hikmat, Bapak Ibu, di tengah-tengah masa sukar sekalipun, selalu ada solusi atas hidup kita. Mungkin hari ini, saudara, mungkin kau lagi sakit, mungkin lagi mengalami kendala ekonomi, dan kendala keluarga, mari mintalah hikmat. Seperti dikatakan oleh di kitab Yakobus, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan berlambat-lambat akan memberikan hikmat kepadanya. Bapak Ibu, hari ini kita tahu bahwa hikmat lebih daripada segala kekayaan duniawi ini. Itu sebabnya, saudara, mari kejar dia. Seperti dikatakan tadi, barang siapa mengejarnya, saudara. Mengejar berarti gak ada santai, saudara. Untuk mendapatkan hikmat tidak bisa dengan santai. Harus ada bayar harga yang kita lakukan. Yang percaya katakan amin, saudara. Saya percaya malam hari ini, saudara, kalau dibandingkan emas dan perak hikmat, kita semua rata-rata pilih hikmat. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, kenapa kita harus mengejar hikmat? Yang kedua, saudara, hikmat menuntun pada hidup yang suci dan adil, saudara. Nah, dikatakan aku hikmat tinggal bersama-sama dengan kecerdasan. Takut akan Tuhanlah membenci kejahatan. Akulah, maksudnya hikmat, pengertian, padaku kekuatan, saudara. Wow. Jadi ternyata hikmat itu tidak berdiri sendiri, saudara. Amin, saudara. Hikmat nggak berdiri sendiri. Tetapi hikmat itu dia bersama-sama dengan kecerdasan, pengertian, kekuatan moral.
Amin, saudara. Jadi kecerdasan itu bisa dikatakan discretion. Discretion itu adalah kemampuan memilah, membedakan, dan menimbang setiap tindakan, saudara. Wow, saudara. Jadi ketika saudara punya hikmat, saudara, maka saudara punya kecerdasan discretion. Itu artinya apa? Saudara bisa memilah-milah mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak boleh dikerjakan, mana yang keputusan, mana yang saudara ambil dan sebagainya. Saudara berikan kekuatan. Katakan amin. Bisa membedakan ini orangnya jahat atau benar. Ini orangnya maksudnya ini menipu atau enggak. Saudara bisa bedakan karena ada hikmat dalam hidupmu. Dan saudara bisa menimbang tindakan. Ini tindakan saya ini salah atau enggak ya? Ini kata-kata berhikmat atau enggak sih ya? Jadi saudara, pemilihan kata-kata kita, pemilihan tindakan kita akan terseleksi oleh karena diberikan kecerdasan, discretion, yaitu memilah-milah dalam tindakan kita sehari-hari, saudara. Sebabnya, yang kedua, saudara, dikatakan pengetahuan, knowledge, saudara. Knowledge adalah pengertian yang benar tentang dunia dan Allah, saudara. Orang itu kadang-kadang ini, saudara, nggak bisa bedakan dunia atau Allah, saudara. Allah dijadikan dunia, dunia dijadikan Allah, saudara. Nggak bisa bedakan. Tetapi orang berhikmat, dia ngerti, saudara. Dia ngerti mana dunia, mana cara-cara dunia, mana cara-cara ilahi, saudara. Seperti katakan tadi Matius 6:33. Orang dunia cari dulu, saudara. Cari emas, perak, segala macam, saudara. Kekayaan, semua yang mereka cari. Tetapi Tuhan, orang yang berhikmat, dia akan mencari, saudara. Ya. Mencari apa? Pengetahuan benar tentang Allah, itu mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya Tuhan tambahkan kepada saudara. Artinya saudara, kalau saudara kenal Allah, saudara cari Allah, apa di dunia pun saudara dapat. Wow, saudara. Kemudian memiliki kekuatan moral, saudara. Orang itu, saudara, sekarang ini banyak yang terombang-ambingkan. Betul apa enggak, saudara? Saya punya teman, dia bilang begini. Pak, jangankan uang halal, Pak. Uang haram aja susah, Pak. Betul apa enggak, saudara? Jangankan uang halal. Uang haram pun susah nyari, saudara. Nah, saudara. Jadi, saudara, kadang-kadang hidup benar itu enggak populer. Betul apa enggak, saudara? Wah, semua orang begitu. Coba Bapak doang yang enggak. Saudara. Saya dulu waktu saya kerja, saudara. Satu kali waktu saya kerja gini, saudara. Dulu kebetulan saya pernah ditempatkan di bagian wartel, warung telepon umum. Sekarang udah nggak ada lagi tuh, saudara. Kemudian ada satu orang yang datang ke saya, terus saya bantu semua gitu ya. Terus waktu mau pulang, dia salam tempel di tangan saya, agak tebal sedikit. Loh, apa ini, saya bilang? Uang, Pak. Loh, emang kenapa saya dikasih uang? Saya kan udah ada gaji dari kantor saya. Pak, biasanya orang begitu, Pak. Saya enggak, saya bilang. Saya udah dikasih gaji dari kantor saya. Pak, Bapak nggak aneh ini, Pak, katanya. Orang biasanya malah minta, Pak. Kata, Bapak malah dikasih nolak, Pak. Saya beda orangnya, Pak, saya bilang. Harinya, ya mohon maaf ya, mohon maaf, Pak. Saudara, kekuatan moral, saudara. Keteguhan untuk melakukan yang benar. Meskipun tidak populer, saudara. Hari ini mungkin banyak orang mikir gini, Pak, kalau orang benar susah, Pak. Orang benar, orang jujur akan terbujur. Artinya mereka terlindas, saudara. Nah, pertama, saudara, dikatakan bahwa hikmat menuntut pada hidup suci dan adil. Dan penjelasan tadi bahwa hikmat tidak sendiri. Ada kecerdasan, pengertian, kekuatan moral. Tetapi, saudara, hikmat sejati itu berjalan seiring akan takut akan Tuhan, saudara. Sumber hikmat takut Tuhan. Tetapi orang berjalan dalam hikmat, dia pasti takut Tuhan. Jadi lingkaran begini, saudara. Jadi, saudara, hikmat sejati berjalan seiring takut akan Tuhan, bukan hanya pintar atau cerdas. Takut Tuhan itulah sikap hormat, tunduk, dan mengutamakan kehendak Tuhan di atas segala hal, saudara. Amin, saudara. Sekarang masih gampang nggak cari takut Tuhan, saudara? Gampang. Bapak Ibu lah orang semua. Katakan amin, saudara. Kalau orang luar kita nggak usah mikir lah. Urusan mereka takut atau Tuhan atau enggak, saudara. Tetapi kalau saudara berhubungan dengan dunia, saudara, belajarlah kita benar, katakan amin. Apalagi dengan sesama anak Tuhan.
Janganlah ada tipu di antara kita. Amin saudara. Mari anak-anak Tuhan, kalau kita bilang gini, kalau mau cari orang benar gitu ya, carilah di gereja. Amin saudara. Jangan kita temukan juga orang di gereja juga saudara, banyak orang-orang yang tidak benar. Kecuali Bapak Ibu semua orang-orang benar semua. Katakan amin saudara. Dan hikmat juga saudara, menolak kesombongan saudara. Banyak nggak orang sombong? Begitu mereka merasa sudah pintar, saudara, mereka mulai sombong, saudara. Kalau dibaca tadi di bacaan tadi, saudara. Hikmat itu menolak kesombongan, kejahatan dan tipu daya. Amin, saudara. Jadi hikmat sejati bukan hanya cara berpikir, tetapi cara hidup, menolak gaya hidup yang manipulasi, egois dan fasik, saudara. Hikmat itu berintegritas, saudara. Rendah hati dan tulus, saudara. Saudara tahu waktu Yesus, saudara, kalau kita baca nanti di Yohanes 8 ayat 11, saudara, ada satu perempuan yang kedapatan tertangkap basah oleh para imam, saudara. Lalu dia dibawa kepada Yesus, saudara. Lalu para imam berkata, Yesus, perempuan itu tertangkap basah nih. Ini sudah sepanjang malam dia ngintip ini, saudara. Kalau nggak mungkin tahu dia tangkap basah, saudara ya. Tapi nggak apa-apa lah, nggak usah mikir tangkap basahnya, saudara. Tapi minimal gini saudara, menurut hukum Musa, perempuan ini harus dirajam. Wah saudara, ini pergumulan berat saudara. Ini tantangan berat. Kalau Yesus bilang harus dirajam, berarti saudara, Yesus nggak punya kasih. Betul saudara? Nggak punya kasih saudara. Tetapi kalau Yesus bilang jangan dihukum, berarti Yesus nggak adil, saudara. Wow, Yesus ini luar biasa. Makanya saudara, hikmat menuntun orang pada hidup yang suci dan adil, saudara. Yesus membuat putusan yang sangat adil, saudara. Gimana caranya, saudara? Maka dia bilang sama orang ini, barang siapa di antara saudara yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah kalian melempar yang pertama perempuan ini. Wow. Hebat saudara, orang punya hikmat itu begitu saudara. Maka Yesus mulai menulis-nulis, saya nggak tahu Alkitab kamu saja nulis apa. Di tanah dia nulis-nulis saudara. Maka saudara Alkitab mencatat saudara, satu persatu pergi. Mulai dari yang tua sampai imam yang paling muda. Ya dari, kalau pendeta tua dulu, pendeta muda. Kalau dia pendeta pratama saudara. Istilahnya gitu saudara, mereka pindah semua pergi saudara. Lalu Yesus bilang begini, tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak ada Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Tetapi pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Wow saudara, putusan yang luar biasa saudara. Yesus menunjukkan keadilannya dan menunjukkan kasihnya. Hikmat membawa kita kepada hidup yang adil saudara. Dan hidup yang suci saudara. Maka hari ini saudara, apakah saudara masih hidup takut akan Tuhan, saudara? Saya berharap gini, saudara. Tengah-tengah dunia ini yang sulit menemukan orang takut Tuhan, saudara. Membenci dosa. Saya berdoa, kita semua yang mendengarkan mesbah doa ini, baiklah kita kumpulan orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin, saudara. Amin, Bapak Ibu. Mari kita belajar untuk takut akan Tuhan. Dan saya juga mau begini, saudara. Kita juga jangan bermain-main dengan kesombongan, saudara. Mulut licik dan kompromi moral, saudara. Mari, saudara. Saya percaya lewat hikmat ini. Pertama, hikmat. Kenapa kita belajar hikmat? Yang pertama, karena hikmat melebihi segala. Yang kedua, hikmat menuntun kita hidup yang suci dan hidup yang penuh dengan moral, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara. Ya, kenapa kita harus mengejar hikmat, saudara? Karena hikmat menjadikan landasan kepemimpinan sejati, saudara. Ayat 15-17 dikatakan, oleh aku raja-raja memerintah. Ya, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan aku. Pertanyaan sini, kenapa sih hikmat menjadi landasan kepemimpinan yang sejati, saudara? Sebab begini, Pak. Pemimpin tugas utamanya adalah mengambil keputusan, saudara. Pertanyaan saya, siapa di sini pemimpin? Oh, semua pemimpin. Betul apa enggak, Bapak Ibu? Semua pemimpin. Apalagi laki-laki. Pemimpin tidak harus pejabat. Pemimpin tidak harus presiden. Siapapun kita, saudara, adalah pemimpin.
minimal pemimpin atas diri kita sendiri, saudara. Amin, saudara. Jadi kenapa dikatakan hikmat adalah landasan kepemimpinan sejati? Karena, saudara, setiap pemimpin harus membuat keputusan-keputusan dalam hidupnya. Mungkin saudara sebagai kepala keluarga, saudara harus membuat keputusan buat keluarga saudara. Ya. Mungkin kita sebagai pemimpin gereja, kita harus membuat keputusan-keputusan di gereja di mana kita melayani. Mungkin kepala departemen, saudara. Apakah kita karyawan, apakah kita mungkin pemimpin dalam satu perusahaan. Kita harus membuat keputusan-keputusan yang benar. Supaya apa? Sebab keputusan yang benar itu akan punya impact yang besar buat orang-orang di sekitar kita, buat orang-orang di bawah kita, saudara. Makanya kita perlu berdoa buat presiden kita, saudara. Pak Prabowo dan wakilnya adalah Pak Gibran. Supaya mereka membuat keputusan-keputusan yang benar buat bangsa ini. Sebab keputusan mereka itu menentukan masa depan bangsa kita. Keputusan seorang suami akan menentukan masa depan keluarganya. Keputusan seorang gembala akan menentukan nasib para domba-dombanya, saudara. Sebabnya hari ini, saudara, saya mendorong kita, saudara. Mari carilah hikmat. Amin, saudara. Raja, pemimpin, hakim, mereka membutuhkan hikmat. Untuk apa? Untuk membuat mereka memutuskan keputusan-keputusan yang benar. Bayangkan seorang hakim, saudara, yang harusnya tidak dihukum mati karena salah keputusan akhirnya orang mati, saudara. Bagaimana tanggung jawabnya kepada Tuhan, saudara? Seorang hakim, saudara, yang harusnya dia membebaskan seseorang tapi dihukum. Bagaimana akibatnya kalau seorang hakim, saudara, kalau dia membuat keputusan yang salah, saudara, yang harusnya dia menghukum tetapi dibebaskan. Sebab pentingnya, saudara. Sebabnya pemimpin harus punya hikmat. Kepemimpinan, saudara, bukan soal kuasa, tetapi hikmat ilahi untuk menegakkan keadilan tengah-tengah bangsa kita, saudara. Amin, saudara. Pak, hikmat itu tersembunyi nggak? Enggak, hikmat itu tidak tersembunyi. Hikmat itu berbicara, dia berteriak dari atas tembok, dia berteriak di pinggir jalan, di persimpangan jalan. Hikmat selalu berteriak. Supaya apa? Supaya mereka bisa, saudara, mengambil keputusan. Supaya setiap orang bisa mengambil keputusan yang benar dalam setiap aspek kehidupnya, saudara. Lihat, saya bisa ambil contoh, saudara, ya. Yusuf, saudara. Yusuf ini sebenarnya, saudara, tidak ada apa-apanya. Dia narapidana, saudara. Amin, saudara. Dia narapidana, tetapi dia bisa mengambil keputusan yang benar. Karena hikmatnya, dia bisa membuat satu kebijaksanaan yang besar yang merubah nasib daripada Mesir, saudara. Dia bisa buat keputusan, saudara. Bahkan bukan cuma nasib orang Mesir, termasuk nasib bangsa Israel. Kita mencatat, saudara, waktu terjadi masa paceklik di Mesir, saudara, maka seluruh dunia, saudara, mengambil makanan ke Mesir. Kita nggak tahu sampai mana batasnya. Tetapi karena hikmat dari seorang nama Yusuf, saudara, dia bisa membuat keputusan yang benar, saudara, di tengah-tengah, saudara, Mesir waktu itu, sehingga, saudara, Mesir bisa terbebaskan, saudara. Amin, saudara. Daniel, waktu dia di Babel, saudara, dia memberikan hikmat yang luar biasa, sehingga dia dipakai oleh raja. 3 kali pergantian raja, dia selalu dipakai. Wow. Ini jarang begitu, saudara. Di Indonesia pun jarang menteri, kalau dia 3 kali ganti presiden, biasanya ganti presiden, ganti menteri. Kalau ada presiden misalkan 3 berganti-ganti dia dipakai, ini berarti orangnya pasti luar biasa, saudara. Pertanyaan saya gini, Bapak Ibu. Apakah kita menggunakan hikmat untuk memimpin keluarga kita, tim kita, gereja kita, dengan kekuatan sendiri atau hikmat dari Tuhan, saudara? Hari ini saya mendorong kita, mari, saudara, minta hikmat sama Tuhan, supaya dalam setiap mengambil keputusan dalam hidup kita, kita selalu tergantung kepada hikmat Tuhan, saudara. Saudara, saya mendorong kita mari mencari hikmat setiap hari melalui doa dan firman dengan kerendahan hati, saudara. Firman Tuhan berkata begini, mari kejarlah hikmat, karena ia jalan hidup. Ia mengundang Anda, ia berseru menunggu dijawab. Tetapi hanya mereka yang mengejarnya dengan tekun akan benar-benar mendapatkannya. Doa saya begini malam hari ini. Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini adalah orang-orang
yang mengejar hikmat. Dan saya berdoa, setiap putusan-putusan saudara akan menghasilkan sesuatu dampak yang besar, bukan cuma buat hidup saudara, tapi buat keluarga saudara, buat karyawan saudara, buat orang-orang di bawah kita, buat bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari naikkan sebuah pujian, saudara. Sebuah pujian. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Mari angkat tangan saudara sama-sama malam hari ini. Saudara yang ingin terima hikmat dari Tuhan, mari berdoa malam tadi bersama-sama dengan saya. Bapa, aku berdoa malam hari ini Tuhan, biar setiap anak-anak-Mu malam hari ini Kau memberikan mereka hikmat Tuhan. Biarlah setiap orang punya kerinduan untuk mengejar hikmat dalam hidup mereka Tuhan. Biarlah mereka mengejar hikmat seperti mereka mengejar emas dan permata Tuhan. Ora kamasyara kamararara ramase. Ora kamararara. Berikan mereka hikmat Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap anak-anak-Mu malam ini mendengarkan firman Tuhan malam ini, mereka akan terima hikmat yang luar biasa Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan mereka buat dalam hidup mereka selalu selaras dengan firman Tuhan, selalu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat juga anak-anak-Mu malam hari ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan Tuhan. Mereka yang sakit tumor, kanker atau sakit apapun, sakit tulang, jantung, aku berdoa malam hari ini supaya semua ini disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Mereka yang membutuhkan pemulihan keluarga, aku berdoa supaya keluarga-keluarga mereka dipulihkan Tuhan. Hubungan suami istri dan anak dipulihkan Tuhan. Mereka merindukan pekerjaan, aku berdoa supaya Tuhan buka pekerjaan mereka, bukakan pintu berkat, berikan pintu kesempatan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka Tuhan dapat pekerjaan yang terbaik. Bahkan yang merindukan mereka Tuhan, merindukan buat bisnis yang baru, buka kesempatan bisnis, berikan mereka hikmat Tuhan untuk membangun bisnis yang benar Tuhan. Aku juga berdoa mereka yang merindukan Tuhan keturunan ilahi, berikan juga mereka keturunan-keturunan ilahi. Aku berdoa setiap kandungan yang tertutup terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Mereka memiliki piutang, aku berdoa supaya hari semua Tuhan, piutang mereka bisa dibayar kembali kepada anak-anak-Mu semua.
Terima kasih Bapak, berkati bangsa dan negeri kami. Bila bangsa dan negeri kami dipulihkan, ekonomi bangsa dipulihkan, keadaan ekonomi dan politiknya semua dipulihkan. Terima kasih Bapak, berkati gembala kami dan keluarga semua. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan, terus mengembalakan umat-Mu di WTC ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini. Kami akhiri mesbah doa kami Tuhan, dan kami mau terima berkat daripada mereka tangan sama-sama. Biar segala berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus yang memberkati kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, demikian mesbah doa malam ini sudah selesai, dan saya berdoa Bapak Ibu diberkati dan terima hikmat Tuhan. Sampai ketemu di hari yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.